Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Masjid Sholihin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Sholihin rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Sholihin rahimakumullah, bahwasanya manusia hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih kula, nggih panjenengan sedaya, mungkin tangga-tangga, mungkin saudara, mungkin pejabat, presiden, bahkan Nabi dan Rasul pun juga diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Ada yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin dengan terlilit hutang. Ada yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui anak-anak mereka. Ada yang diuji melalui hartanya. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui musibah ataupun bencana dan lain sebagainya. Intinya, semua manusia tidak akan lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu pasti. Ujian itu bagian daripada sunatullah, bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita perhatikan, Pak, adalah sikap kita ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa menjadi hamba yang baik, bisa menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita renungkan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jaza ma'a idhamal bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum fama radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, balasan atau pahala yang besar untuk balasan daripada ujian yang berat. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, mencintai kaumnya, ibtalahum, Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahur ridha, maka barang siapa yang ia ridho atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya keridhaan Allah. Wa man sakhita falahus sukhtu, akan tetapi bagi mereka yang tidak suka, yang jengkel dari ujian Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini perlu kita perhatikan jemaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian kepada kita atas dasar kecintaan Allah kepada para hambanya. Allah itu pengen ketika kita diuji itu kita semakin dekat kepadanya. Allah itu ingin
ketika kita sedang diuji, kita itu lebih bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena seseorang itu bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia mampu bersabar, ketika ia mampu bersabar dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Masjid Sholihin rahimakumullah, maka ada dua sikap seseorang ketika ia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap yang pertama, bahwasanya ada orang itu ketika ia diuji oleh Allah, dia itu bersikap dengan sikap yang benar. Ia ridho dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia mungkin sakit, ia tidak sama sekali jengkel dengan sakitnya. Ketika ia mungkin sedang kekurangan harta, ia tidak pernah mengeluh sama sekali kepada tetangga-tetangganya. Ia ridho dengan keadaannya, ia senang dengan takdirnya, tak pernah mengeluh. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sifat yang kedua, sikap yang kedua, yaitu ada seseorang yang ketika ia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia bersikap dengan sikap yang salah. Ketika ia diuji oleh Allah mungkin dengan sakit, dia marah-marah, dia jengkel, kenapa ini sakit nggak pernah sembuh, nggak sembuh-sembuh. Ketika ia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin dengan kemiskinan, ia jengkel, kenapa kok miskin terus, nggak pernah kaya-kaya. Ketika ia diberikan ujian musibah atau bencana alam, ia mengeluh kepada orang-orang. Ia tidak pernah suka dengan takdir yang ia alami. Akhirnya ia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, maka perlu kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit. Beliau demam panas pada tubuhnya yang luar biasa. Maka suatu saat salah seorang daripada sahabat beliau bernama Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengunjungi beliau, menjenguk beliau ketika beliau dalam keadaan sakit tersebut. Beliau duduk di samping Rasulullah SAW yang kala itu Rasulullah sedang terbaring sakit. Kemudian Sa'id memegang tubuh Rasulullah SAW. Sa'id merasakan panas yang luar biasa pada badan Rasulullah SAW, sampai Sa'id pun tidak tega untuk melihat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Sa'id, "Ya Sa'id, sesungguhnya para nabi dan rasul diberikan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kami para nabi dan rasul bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Sa'id bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya di dunia ini?" Maka Rasul pun menjawab, orang yang paling berat ujiannya di dunia ini adalah an-anbiya'u was-sholihin, yaitu para nabi dan orang-orang solih. Ada di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kurangnya harta, sampai mereka tidak punya apa-apa kecuali hanya sehelai pakaian yang ia kenakan saja. Ada juga mereka para nabi dan orang soleh diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit, dengan kutu-kutu di tubuhnya, sampai sakit atau kutunya itu hampir saja membunuhnya. Tapi lihatlah wahai Sa'id, mereka para nabi dan orang-orang soleh itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah jengkel, tidak marah dengan apa yang Allah takdirkan padanya. Justru mereka lebih bahagia dibandingkan seseorang yang sedang mendapatkan rizki.
Itulah Pak, para nabi dan orang-orang solih. Mereka tidak pernah sama sekali mengeluh ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka lebih bahagia, bahagianya lebih tinggi dibandingkan seseorang yang sedang mendapatkan harta. Maka kita contoh orang-orang soleh tersebut bisa bahagia ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mencontoh beliau-beliau tersebut, bersabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, berbahagia ketika sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita semuanya, memberikan keberkahannya kepada kita semuanya. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.